Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, Nena Amelia kembali hadir untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Heri di Jakarta. Pak Agus, perusahaan saya bergerak di bidang pelayaran dalam negeri. Sekarang ini kami sedang terikat perjanjian kontrak sewa jasa pengangkutan laut untuk BBM antar pulau, yang mana kapal kami melaksanakan muat di Pelabuhan A, kemudian diangkut ke Pulau B. Dikarenakan tempat penerima BBM di Pulau B berada di kota, maka untuk pengangkutan menggunakan kapal hanya sampai di pelabuhan. Selanjutnya, muatan dipindahkan dari kapal ke mobil tangki untuk melaksanakan pengangkutan sampai ke tempat tujuan. Oleh customer kami dipungut PPh pasal 23. Alasan customer kami untuk pemungutan PPh pasal 23 bahwa jasa angkutan barang yang kami laksanakan adalah jasa pengangkutan multimoda atau jasa angkatan laut kapal dan jasa angkatan darat mobil tank. Dan tarif jasa angkutan di dalam perjanjian tidak terpisah antara jasa angkutan laut dan jasa angkutan darat. Sedangkan menurut pendapat kami seharusnya kami dipotong PPh pasal 15. Apakah keputusan pemungutan PPh pasal 23 oleh customer kami atas jasa pengangkutan barang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? Pak Heri di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, ya, perusahaan pelayaran ini memang ada diatur secara khusus ya mengenai aspek pemajakannya. Ya, jadi untuk perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan pelayaran ya baik dalam negeri maupun luar negeri itu diatur di PPh pasal 15. Ya, PPh pasal 15. Nah, jadi kalau PPh pasal 15 ini adalah perhitungannya menggunakan norma perhitungan khusus ya. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya itu dihitung dengan berdasarkan tarif tertentu seperti itu. Nah, mengenai untuk aspek pemajakan bagi perusahaan pelayaran ya, terutama perusahaan pelayaran dalam negeri, itu ada aturan pajaknya ya, diatur di Keputusan Menteri Keuangan nomor 416 tahun 1996 yang mengatur mengenai norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Nah, jadi di KMK 416 tahun 1996 ini di situ diatur ya mengenai aspek pemajakannya untuk usaha perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya, jadi untuk perusahaan pelayaran dalam negeri ini ya untuk yang dimaksud dengan peredaran bruto ya itu adalah semua imbalan berupa uang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ya dari pengangkutan orang dan atau pengangkutan barang yang mana dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia. Ya, dan juga atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri ya dan atau sebaliknya. Ya. Nah, karena untuk perusahaan pelayaran ini ya, perusahaan pelayaran ini itu diatur secara khusus ya, secara spesifik karena tarif PPh-nya berbeda. Ya, dikenakan tarifnya adalah 1,2% ya dari omset atau dari peredaran bruto yang mana sifatnya final seperti itu. Nah, sedangkan ya untuk perusahaan pengangkutan ya, misalkan kalau untuk perusahaan pengangkutan jasa angkutan darat ya, itu tidak dikenakan PPh pasal 15. Ya, yang mana tadi kan PPh pasal 15 ini hanya dikenakan untuk perusahaan pelayaran ya, perusahaan pelayaran. Sedangkan untuk perusahaan pengangkutan logistik misalnya jasa angkutan darat itu dikenakan PPh-nya PPh pasal 23 ya, tarifnya adalah 2%. Ya, 2% yang sifatnya tidak final ya, di situ diatur di PMK-nya ya, di PMK 141 tahun 2015 di situ mengatur mengenai untuk jasa pengangkutan atau ekspedisi seperti jasa angkutan darat itu terutang PPh pasal 23. Nah, jadi kalau merujuk pertanyaan Pak Heri ya, Pak Heri menanyakan bahwa penjelasan Pak Heri dari ada poin utamanya adalah perusahaan Pak Heri ini adalah perusahaan pelayaran dalam negeri ya yang memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut ya atau SIUPAL. Nah,
karena perusahaan Pak Heri ini memiliki SIUPAL, ya, itu adalah salah satu syarat, ya, syarat bahwa perusahaan Pak Heri ini mendapatkan fasilitas pengenaan PPh pasal 15. Ya, jadi dikenakan tarifnya 1,2% dari peredaran bruto yang mana sifatnya final. Nah, jadi di sini kan perusahaan Pak Heri di sini mendapatkan kontrak, ya, kontrak sewa jasa pengangkutan laut mengangkut bahan bakar minyak, ya, antar pulau, yang mana kapal tersebut itu memuat barang bahan bakar minyak dari pelabuhan A untuk diangkut ke pulau B, ya. Nah, di sini menerangkan bahwa perusahaan Pak Heri nyata-nyatanya ini melakukan aktivitas pelayaran dalam negeri. Nah, tetapi ada aktivitas bisnis lainnya, ya. Jadi ada aktivitas angkutan darat nih dari pelabuhan Pulau B ke pusat kota, ya. Jadi ada berbeda perlakuannya nih untuk aktivitas angkutan laut dengan aktivitas angkutan darat. Nah, karena di sini nature bisnisnya maupun dari sisi perpajakannya berbeda. Ya, kalau kita lihat definisi angkutan, ya, angkutan di perairan, ya, kalau kita lihat di Undang-Undang tentang Pelayaran, di situ dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan angkutan di perairan ini adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Heri, untuk jasa angkutan bahan bakar minyak, ya, antar pulau yang menggunakan jasa angkutan pelayaran, ya, jasa angkutan laut dari pelabuhan A menuju pulau B, ya, seyogyanya itu dikenakan PPh pasal 15. Nah, sedangkan untuk angkutan darat, ya, dari pelabuhan pulau B menuju kota tujuan itu dikenakan PPh pasal 23, ya. Jadi dikenakan PPh pasal 23 tarifnya 2%, ya, yang mana sifatnya tidak final. Nah, karena di sini pentingnya informasi dari besaran nilai masing-masing jasa, ya. Jadi saran saya, ya, jadi bisa dilakukan pemisahan, ya, atas kontrak tersebut. Jadi berdasarkan porsi masing-masing sewa angkutan tersebut. Jadi ada angkutan laut maupun angkutan darat seperti itu. Oke, demikian dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Heri dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.